Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sambungan pelajaran kita, halaman 195. Hadis pertama tentang bab keutamaan majlis zikir. Fadlu hilaki zikir, keutamaan majlis zikir. Diawali dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 28. Kemudian baru kita masuk hadis. Hadis pertama adalah dari Abu Hurairah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala malaikatan." Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yatufuna fit turuq. Mereka berkeliling atau berlalu lalang fit turuq, di jalan-jalan, yaltabisuna ahla dzikir. Mereka mencari di mana ada ahla zikir, orang yang sedang berzikir atau majlis zikir. Fa idza wajadu, maka apabila wajadu, mereka mendapatkannya, mendapati kaum orang-orang yazkurunallah azza wa jalla, di mana mereka berzikir, mengingat Allah azza wa jalla, tanadau, mereka saling memanggil, halumu ila hajatikum, marilah ke sini. Halumu, marilah ke sini, untuk menghadiri hajatikum, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan. Fayahufunahum, maka malaikat-malaikat itu membentangkan ajaniyatihim, sayap-sayap mereka, ila sama'i dunia, sampai sayap ke langit dunia. Kita pahami dulu sepenggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat-malaikat dari cahaya, sebagaimana juga Allah menciptakan manusia dari tanah, dan juga menciptakan jin dari kobaran api. 3 makhluk, malaikat, manusia, dan jin. Iman, percaya kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Jumlah malaikat tidak bisa kita kira, tidak bisa kita duga, karena sejarah 4 jari di langit itu sudah ada malaikat. Kalau jari kita, sudah ada malaikat yang sedang bertasbih, bertahmid, dan juga mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Sehingga disebutkan dalam tafsiran surah Asy-Syura, seakan langit itu mau runtuh karena saking banyaknya malaikat-malaikat. Yang disebutkan kepada kita nama-nama malaikat itu bukan berarti malaikat segitu. Kan ada 10 malaikat, tambah dengan malaikat-malaikat lain. Masing-masing malaikat Allah beri tugas. Ada yang berurusan dengan kita manusia, ada yang tidak berurusan dengan kita. Dan ada pula malaikat-malaikat yang spesial
berkeliling-keliling mencari di mana ada orang-orang berkumpul di rumah Allah untuk berzikir. Namanya sayyarah, malaikat pengimbara, malaikat yang senantiasa mencari di mana-mana ada orang berzikir. Kalau mereka ketemu, mereka saling memanggil, imbau-imbau sawa. Kalau bahasa anu aku oleh disikoha, itulah malaikat. Nama malaikat itu tidak disebut, cuma secara umum disebut namanya sayyarah, sayyahin. Apa itu majlis zikir atau ahla zikir? Itu orang-orang bersama-sama duduk di suatu masjid, mereka berzikir mengingat Allah, termasuk ke dalamnya ta'lim. Ta'lim, kata para ulama, termasuk majlis zikir yang paling utama. Yes. Jadi yang dimaksud majlis zikir bukan hanya orang duduk berzikir, tapi juga duduk-duduk bersama di rumah Allah. Duduk-duduk itu dalam rangka mengingat Allah. Apakah membaca ayat-ayatnya, lalu dipahami maksud dan tujuannya, atau membaca hadis-hadis Rasulnya, kemudian disyarahkan, lalu kita dengarkan, itu juga majlis zikir. Bahkan majlis zikir seperti itu terkadang lebih utama daripada zikir-zikir saja. Model kita sekarang, kita selesai salat maghrib, selesai pula salat sunat, lalu duduk kita membuka Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, maka kita sudah termasuk namanya majlis zikir. Walaupun kita tidak membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, la haula wala quwwata illa billah dan macam-macam lain, tapi apa yang kita baca sekarang adalah zikir, mengingatkan kita kepada Allah, kepada syariatnya, kepada agamanya, kepada firmannya, kepada ajaran Rasulnya. Itu makanya majlis ilmu termasuk majlis zikir yang dicari-cari oleh para malaikat. Dari sudut itu kalau kita memandang, alangkah ruginya orang di mana ada majlis ilmu di masjid tanpa alasan yang benar, tanpa sebab, mereka lebih senang keluar daripada duduk. Ada sekian kerugian bagi mereka itu. Kembali kita kepada sini lagi. Inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat. Yatuf, tawaf. Tawaf itu kan berputar. Tawaf. Nah, putar. Tafa yatufu, berputar, berkeliling. Jadi yatufuna, mereka berkeliling-keliling di jalan-jalan di mana-mana saja, mencari, iltimas namanya mencari di mana ada orang berzikir. Oh, ketemu bagi mereka di Surau Langga, aduk ini, Surau Langga. Mereka berhenti, kemudian mereka berseru kepada malaikat-malaikat yang lain bahwa di musala Surau Langga sekarang orang sedang berzikir, membaca firman Allah, mempelajari hadis Rasulnya, semuanya dalam rangka mengingatkan mereka kepada Allah. Lalu mereka panggil memanggil, seru menyeru. Lalu mereka kelilingi majelis itu dengan membentangkan sayap-sayapnya sampai mencapai langit. Maka banyaknya. Sekarang ada malaikat, cuma kita tidak nampak. Kenapa kita tidak nampak malaikat? Kalau nampak, tidak malaikat namanya.
Cuman malaikat terkadang diizinkan menjelma menyerupai manusia. Nah, kalau malaikat sudah menjelma menjadi bentuk manusia, tidak satu pun yang tahu bahasa itu malaikat. Termasuk Nabi Ibrahim. Ketika malaikat mampir ke rumahnya untuk memberitahu bahwa istrinya Sarah akan beranak atas kehendak Allah, lalu mereka itu pergi menuju negeri Sodom, negeri kaum Lut. Nabi Ibrahim tak tahu itu bahasa malaikat, sehingga Nabi Ibrahim kasak kusuk membuat hidangan sapi untuk disuguhkan kepada tamu. Rupanya tamu itu tidak makan, tidak minum. Dan disitulah tamu tadi mengatakan bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah. Baru tahu Nabi Ibrahim itu adalah malaikat yang menjelma. Malaikat itu juga datang ke tempat Nabi Lut, menyuruh Nabi Lut berangkat meninggalkan negeri itu. Berangkatlah malam hari, jangan menoleh, karena pagi hari negeri itu akan ditimpa, akan ditunggang balik. Dengan begitu, kalau ada orang yang mengaku bisa melihat malaikat, rasanya lettingnya sudah di atas Nabi. Sahabat saja ketika duduk di majlis Rasulullah, lalu datang orang berpakaian rapi, bersih, putih. Tidak ada tanda-tanda dia dari jauh. Pakaiannya rapi, tidak lusuh, tidak kumal dan tidak berdiki. Rambutnya tidak acak-acak. Tapi orang tidak ada yang tahu bahasa itu malaikat. Langsung tamu tadi duduk di hadapan Nabi, dia duduknya lutut dengan lutut Nabi. Lalu dia bertanya ke Nabi. Masih belum tahu para sahabat-sahabat mulia. Lalu dia bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Seperginya mereka itu baru Nabi kasih tahu. Tahu kalian siapa itu? Itu Jibril. Baru tahu orang sahabat. Ada malaikat menjelma sekarang sini, tak tahu kita. Kalau kau tidak, kalau orang juga. Karena malaikat memang hadir di majlis ilmu, di majlis zikir. Setelah mereka duduk di situ, bahkan dalam hadis lain dikatakan malaikat itu meletakkan sayapnya, tidak terbang. Respek, salut, hormat kepada orang-orang yang duduk di majlis zikir. Malaikat saja tidak terbang dia. Justru direndahkannya sayapnya, tanda ingin ikut di majlis zikir. Karena di situ orang menyebut nama Allah. Bubar majlis, mereka juga bubar. Tapi bubar mereka melapor kepada Allah. Ketika mereka melapor kepada Allah, ketika itu Allah bertanya, bukannya Allah tidak tahu. Terjadilah dialog dengan Allah. Kembali kita ke sini dulu. Jadi yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla zikri. Mereka berkeliling bolak-balik kemana-mana mencari di mana orang berzikir. Apakah semua orang yang berzikir di masjid atau di surau, di musala, di kunjungan malaikat? Lihat dulu, apakah caranya berzikir benar? Apakah zikir yang diucapnya pun juga benar? Kan? Ada orang duduk bersama-sama berzikir, tapi kaifiatnya menyimpang dari apa yang telah dituntunkan Nabi SAW. Ada adabnya, tidak ada. Bacaan zikirnya kadang-kadang bisa ditambah, bisa dibuat, bisa dibikin. Bukan majlis zikir seperti itu. Majlis zikir yang memang orang berzikir. Baik jangan menyebut memasucikan Allah, memuji Allah, bertahlil, bertahmid, bertahlil, bertakbir, kemudian juga baca haula quwwata illa billah, baru dia. Atau duduk umur kita sekarang buka Quran, buka hadis.
hampir. Tapi kalau majlis tadi dihiasi dengan zikir kacau balau, seperti di daerah lain dia bersalawat tapi malahan berjoget dia, bersalawat tapi sudah banyak karangan-karangannya, kadang-kadang dibikin-bikin, belum tentu itu dikunjung oleh malaikat. Selanjutnya di sini mereka panggil memanggil, tanadau, mereka seru menyeru, panggil memanggil, halumu, kesinilah, di tempat inilah yang kalian cari aja di sini. Lalu mereka duduk, tidak terbang. Malaikat kan punya sayap, uli ajnihah, malaikat itu mempunyai sayap-sayap. Sayap-sayapnya tidak sama. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang ratusan, bahkan ada lebih 600 sayap. Entah bagaimana keadaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru 2 kali melihat sayap malaikat. Pertama ketika di Gua Hira. Awal pertama beliau menerima wahyu. Jibril mengembangkan sayapnya, tertutup alam tertutup, langit tertutup, begitu besar sayapnya. Jumlah sayap Jibril lebih 600 dalam hadis sahih. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, hanya Nabi yang tahu kan. Kali kedua Nabi Muhammad juga melihat sosok Jibril itu di Sidratul Muntaha. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi Muhammad juga pernah melihat di kali yang lain, yaitu ketika Mi'raj. Sampai di Sidratul Muntaha, malaikat bilang, kami hanya sampai di sini. Selanjutnya engkaulah pergi ke atas ya Muhammad. Nah, di situ kembali Jibril menempatkan sayapnya. Dan kita tidak boleh menggambar-gambarkan, mengilustrasikan, mengangan-angankan sayap malaikat, karena kita belum pernah jumpa. Nah, malaikat itu mengelilingi mereka. Kalau sekarang malaikat itu mengelilingi kita, membentangkan sayap-sayapnya ke atas. Kalau sudah begitu malaikat, jin, setan tidak datang lagi. Ini kedua makhluk itu tidak bisa berkumpul. Kalau suatu majlis dikunjungi oleh malaikat-malaikatnya mulia, maka setan ada. Tapi kalau setan ada di situ, tandanya majlis itu bukan majlis yang diridai Allah. Majlis yang huru-hara, majlis yang maksiat, atau majlis yang namanya berzikir tapi tidak berzikir. Sampai mereka mentangkasannya banyak sekali ke langit dunia. Langit dunia adalah langit pertama, langit 7 lapis. Ila samai dunia, mereka ramai sekali, luar biasa. Mudah-mudahan kita sekarang dihadiri oleh para malaikat-malaikat yang mereka terus banyak bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Lalu kemudian sekembalinya malaikat dan sebubarnya malaikat, kembali malaikat lagi ke atas melapor atau apalah namanya. Allah bertanya, wa huwa alam, sementara Allah itu lebih tahu. Wa huwa alam ma yaqulu ibadi. Baris ketiga dari bawah, ma yaqulu ibadi. Hai malaikat-malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu. Padahal Allah alam, Allah maha tahu. Tapi begitu pula lah prosedurnya. Kata malaikat menjawab, yaqulun, mereka itu ya Allah, yusabbihunaka,
memahsucikanmu dengan baca subhanallah. Wa yakabbirunika, mereka bertakbir membesarkanmu dengan baca Allahu Akbar. Wa yahmadunaka, mereka juga memujimu, mereka bacalah alhamdulillah. Wa yumajjidunaka, mereka memuliakan dan mengagungkanmu. Itulah para malaikat kepada Allah. Kata Allah selanjutnya, hal rauni, apakah mereka melihatku? Itu tanya Allah kepada malaikat. Ra'au, mereka melihatku. Jawaban malaikat adalah, la, tidak ya Allah, wallahi ma ra'auka. Fayaqul, kaifa law ra'uni, bagaimana menurut kalian hai para malaikat-malaikat jika hamba-hambaku itu melihatku? Kita sekarang kan tak melihat Allah. Kita sekarang kan tidak menampak Allah. Tapi Allah itu ada, dia wujud. Cuma kita tidak melihat. Nah, kata Allah kepada malaikat, apakah mereka melihatku? Tidak ya Allah. Bagaimana menurut pendapat kalian kalau mereka melihatku? Jawaban malaikat, sedangkan tidak melihat ya Allah, mereka begitu asyiknya beribadah, berzikir, membaca kitabmu dan segala macam. Itu mereka tidak lihat. Kalau mereka melihat, kanu asyadda laka ibah, tentu mereka lebih sangat untuk beribadah, berbuat taat, membaca ayat, berzikir. Sedangkan tidak melihat saja mereka sudah begitu, apalagi melihat. Wa asyadda tamjidan wa aktsara laka tasbihan, tentu mereka akan banyak mengagungkanmu, banyak bertasbih. Ini dialog malaikat. Ada malaikat itu yang mondar-mandir antara langit dua, antara langit dunia dengan dunia. Ada juga malaikat spesial namanya datangnya asar, berangkatnya subuh. Itu malaikat pergantian shift. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia masuk laporan malaikat. Kemarin kami dapati mereka salat asar, ya Allah. Lalu tadi kami tinggalkan, mereka telah selesai salat subuh berjamaah. Dilaporkan. Karena shift malaikat itu kan pergantian shiftnya asar. Yang akan bertugas di malam hari sudah datang ketika asar. Yang akan mengakhiri tugas siangnya masih menunggu asar. Maka mereka ikutlah asar, dan setelah asar mereka baru timbang terima tukaran shift. Yang tadi melapor kepada Allah, kami dapati hambamu kemarin, pagi kemarin ya Allah, salat subuh. Dan kami tinggalkan, mereka sudah selesai salat asar. Masuk laporan. Bagaimana kalau orang tidak salat subuh? Atau ada salat subuh tapi sudah ke ujung. Ada salat asar tapi sudah ke ujung. Tentu saja mereka tidak masuk laporan hari itu. Berbahagialah orang yang salat di awal waktu. Lebih-lebih salat asar dan subuh. Karena salat itu namanya masyhudah. Masyhudah disaksikan oleh para malaikat. Di samping ada pula malaikat yang silih berganti datang. Malaikat yang tadi, sayyahin sayyarah. Malaikat pengembara. Malaikat-malaikat yang mencari-cari di mana-mana ada orang majlis zikir. Mereka tu bubarnya setelah kita selesai. Nah, sekembali mereka kepada Allah melapor, baru terjadi dialog antara Allah dengan malaikat, dengan catatan Allah Maha Tahu. Ada juga malaikat spesial yang datang ketika seseorang baca Quran. Lebih-lebih
di sepertiga malam tinggal. Baca Quran, dikeraskannya ada malaikat yang datang. Dulu kan pernah terjadi seorang sahabat membaca Quran, anaknya tidur, Yahya namanya, tidur. Binatangnya terpaut, kuda. Ketika dia baca ayat, tiba-tiba kudanya mengelinjang, meringkik. Dihentikannya baca ayat. Tenang kembali kuda. Lalu karena tidak tahu dia apa yang terjadi, dia lanjutkan kembali baca ayat. Kembali kudanya meringkik. Berhenti lagi. Lihat-lihat, ada. Ada. Sampai 3 kali atau 2 kali. Lalu dia hentikannya sama sekali baca Quran. Karena takut dia jangan-jangan anaknya yang sedang tidur terinjak oleh kuda. Melapor dia ke Nabi. Andaikan engkau lanjutkan membacanya sampai subuh, pasti kami juga melihat. Karena setelah dia membaca, ada sekumpulan cahaya cepat naik. Cahaya ke langit. Diceritakannya itu kepada Nabi. Andaikan terus engkau melanjutkan bacaan sampai subuh, kami juga dapat melihat cahaya itu. Itulah malaikat. Jadi malaikat juga datang mendengar, menyimak orang yang sedang baca Quran. Apakah semua orang baca Quran didatangi malaikat? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, kembali kita ke sini lagi. Kata Allah, "Fama yas'alun." Apa yang mereka minta? Baris ketiga atas halaman 196. Fama yas'alun. Qal yaqulun yas'alunakal jannah. Mereka itu ya Allah meminta, memohon agar mereka dimasukkan ke surga. Itu doa mereka. Qala yaqulun wa hal ra'uha. Allah berkata, apakah mereka ada melihat surga? Ra'uha. Ra'au melihat, hanya. Kata mereka menjawab, la wallahi, tidak ya Allah. Wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Mereka tidak melihat. Kita jadi dadah lagi, bagaimana menurut kalian kalau mereka melihat surga? Gitu. Jawabannya sama. Sedangkan tidak melihat, tidak menampak mereka akan surga, begitu harapnya mereka ingin masuk surga, bahkan minta masuk surga. Apalagi jika mereka melihat surga. Tentu saja kanu ashadda alayya hirsan wa ashadda alha talaban wa azama fiha raghbatan. Intinya, tentu ashadda alayha, mereka lebih sangat hirsan, sangat kepingin, ingin sangat, wa ashadda laha talaban, mereka betul-betul hendak meminta, memohon kepada, menuntut untuk masuk surga, dan mereka besarkan harapan. Lalu Allah berfirman lagi panjang, famimma yata'awaduna, dari apa mereka minta perlindungan? Kata malaikat, yata'awaduna minan nar, mereka mohon perlindungan kepadamu agar jangan dimasukkan ke neraka. Kata Allah, hal ra'auha, apakah mereka melihat neraka? Dijawab, tidak ya Allah. Nah, bagaimana menurut kalian kalau mereka melihat neraka? Sedangkan tidak melihat neraka saja, mereka sudah meminta-minta, memohon jangan sampai dimasukkan ke neraka, mohon diajarkan, mohon dipelihara, mohon dilindungi dari neraka. Itu jawaban malaikat. Tentu mereka takut akan lari di kampung kang, minta perlindungan kepadamu. Nah, di sini kuncinya. Lalu fayaqul, Allah berkata kepada malaikat-malaikat yang banyak tadi, fa ushhidu,
aku jadikan kalian sebagai saksi anni, bahwasanya aku qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua yang duduk di majlis tadi. Kalian saksinya hai para malaikat bahwa dosa mereka yang duduk di majlis zikir itu, duduk di majlis itu, dosa mereka sudah diampuni Allah. Itu keutamaan duduk di majlis zikir. Yaqul malak, ada satu malaikat yang berkata, yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajati. Ya Allah, di majlis itu ada seseorang, si fulan, dia duduk di situ bukan untuk menghadiri majlis taklim atau majlis zikir. Dia datang ke situ karena ada keperluan lain. Duduk di situ dia. Dia punya hajat kepada orang yang ada dalam masjid, ditunggunya situ. Jawaban Allah, humul julasa la yashqa jalisu. Itulah majlis. Di majlis itu siapa saja yang duduk di situ mendapatkan keutamaan majlis. Asalkan duduk saja mereka di situ, siapa tidak ikut mendengar dan macam, tapi mereka telah duduk di tempat yang baik, mendengar yang baik, menghadiri suasana yang baik. Kalau bahasa bersilorohnya, dia tidak ingin mendengar kaji, tidak ingin ta'lim, atau tidak ingin satu-satu baca Quran semacam. Pinya dalam ipakuk na telingon, ipicang na maton, bakulumun. Tapi karena duduk di majlis yang mulia, majlis istimewa, di mana juga mereka situ ada, nyola pe kepacaan, tahu kepacaan? Napik je noh, tentu tak sama dengan orang yang terlibat berzikir, taklim. Nah, duduk sesulisnya. Jawaban Allah itulah majlis, bahwa siapa saja yang hadir di majlis itu, walaupun dia tidak ingin untuk mendengarkannya atau terlibat dalam, dia sudah dapat kemuliaan, diampunkan dosanya, juga dapat rahmat. Kira-kira begitu kan? Nah, kita bawa contohnya ke situasi waktu ini. Hanya tidak ngaji lah, dia duduk di sini, ngerepet. Jadi kalau kuat lah iman orang, mantap iman orang, walaupun nak kemenangan, duduk asal dalam saja dapat kepercayaan. Jadi kalau nak kemangawak di luar, kalau duduk aja di luarnya, duduk dalam saja. Karena di situ sedang berlangsung suatu majlis di mana berzikir, membaca ayat Allah dan seterusnya. Apa yang dapat kita petik di sini? Pertama, begitu mulianya majlis. Itu majlis zikir. Baik zikir dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ataupun berzikir dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan baca hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Ataupun zikir dalam bentuk mempelajari ayat-ayat Allah, membacanya, menyimaknya, memahaminya, ataupun membaca hadis-hadis Rasul, dipahami, didengar. Semuanya itu kan mengingatkan orang kepada Allah. Ayat yang kita bacakan firman Allah, hadis yang kita bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya paling tidak di kitab yang saya bawa ini, bahwa yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majalisul ilmi, majlis ilmu, dan tadarus Al-Quranul Karim, dan mengulang-ulang membaca-baca hadis
Nabi yang mulia belajar. Nah, aku namanya majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Majlis ilmu adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Nah, merumputlah di situ. Itu taman-tamannya indah. Kemudian yang lainnya yang masih sekaitan dengan ini, bahwa para malaikat-malaikat akan dijadikan Allah sebagai saksi di akhirat. Di akhirat nanti akan ada sekian saksi ketika ada pengadilan hisab, maka di antara saksi-saksi yang dihadirkan malaikat. Allah kan tidak butuh saksi, tapi dihadirkan saksi. Allah ingin menampakkan kepada hamba-hambanya bahwa itulah pengadilan yang paling adil, sehingga tidak ada yang merasa tercurangi, tertipu, atau dizalimi. Digelar sidang. Tapi yang namanya manusia tetap membantah. Makanya turun surat Yasin kayak itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu makanya ayat turun kan karena ada yang membantah, ada yang mendebat. Bayangkan dalam sidang itu masih mendebat, itulah manusia. Terbayang saya orang Jakarta membela yang salah, juta kita membela yang salah. Ada antara yang didebat oleh mereka ini, ya Allah, saya tidak terima saksi daripada pihak luar diri saya. Saya tidak mau menerima saksi dari luar. Saya tidak percaya kepada malaikat ini. Catatan malaikat. Silakan nanti rujuk tafsiran surah Yasin. Lalu apa? Saya hanya akan menerima saksi daripada pihak diriku sendiri. Kata Allah, okey. Allah tidak pakai okey-okey loh, kan? Ditutuplah mulutnya. Artinya mulutnya tidak bisa berkata. Allah perintahkan anggota badannya bersaksi. Maka menjadi saksilah anggota badannya atas apa yang dilakukan di atas dunia. Maka berbicaralah kulit-kulit mereka dengan suara yang fasih. Selesai semuanya bersaksi, begini, lalu kembali mulutnya bisa bicara. Pas mereka mau bicara, dia marah-marah kepada anggota tubuhnya. Tafsiran surat Fussilat. Apa yang dimarahkannya? Saya sudah berani mendebat Allah, kalian malahan tidak mau membantu sekecil itu, tidak menolong kalian. Ini kami Allah yang nyuruh. Itulah perdebatan antara seseorang dengan kulitnya, perdebatan seseorang dengan anggota tubuhnya di pengadilan Allah. Masih sempat juga berdebat di sini. Jadi tadi dihadirkan saksi-saksi. Salah satu saksi adalah malaikat. Kan saksi banyak nanti. Siapapun yang tahu, yang melihat, yang mendengar kita sedang berbuat sesuatu, semuanya disaksi. Kabarnya, makanya iblis lari lintang pungkang, atau setan lari lintang pungkang ketika menaikkan azan. Dia tidak mau dijadikan saksi nanti. Saksi apa? Dia mendengar azan. Siapapun yang mendengarkan suara azan nanti jadi saksi di hari kiamat. Allah tidak butuh, tapi jadi saksi. Orang ini azan. Sebab ganjaran pahala, fadilah keutamaan yang Allah berikan untuk muazin itu tinggi. Sebab dia menyuruh orang kepada Allah, kan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya selain daripada orang yang menyeru kepada Allah? Maka muazin luar biasa. Andaikan indah suara kita, nyaman dan enak serta lembut didengar, azan lah. Tapi kalau suara kita di atas itu jauh seketik, bunyinya nantilah azan.
Tilah, bangun tilah. Nak terpancing lah. Lari setan. Kenapa setan lari? Dia tidak mau diangkat jadi saksi. Ini siapa saja mendengar jadi saksi. Lari jauh-jauh. Di samping dia takut dengan suara azan. Kemudian kesimpulan terakhirnya, ada dosa-dosa yang Allah ampuni dari dosa-dosa kita tanpa kita minta ampun, tanpa baca istighfar, tanpa taubat. Allah hapuskan saja dosa-dosa kita. Pertama, lantaran doa malaikat. Yastaghfiruna lilladzina amanu atau yastaghfiruna liman fil ard. Malaikat berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang ada di bumi, itu orang beriman, tanpa kita minta ampun. Yang kedua, tanpa kita minta ampun, duduk di majlis zikir, majlis ilmu pun Allah angkat malaikat untuk menjadi saksi kalian, saksinya dosa mereka sudah saya hapuskan. Alangkah bahagianya orang yang ada waktunya, disediakannya waktunya untuk duduk di majlis zikir, di majlis ilmu, di majlis tilawah Al-Quran dan segala macam. Kenapa? Allah telah menjamin dosa mereka itu dihapuskan tanpa minta ampun. Apakah semua dosa? Allah yang tahu. Kalau iya, alhamdulillah. Semua dosa dihapuskan, alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Tapi yang penting dosa-dosa kita dihapuskan. Dosa yang mana? Tidak tahu kita. Wallahu a'lam. Jadi usulan saya, kalau tidak ada kerja di rumah, tidak ada mengapa-ngapa, duduklah kamu saja mendengar ta'lim. Itulah majlis yang dikunjungi malaikat, majlis yang malaikat salut, sampai malaikat itu merendahkan sayapnya untuk memberikan apresiasi kepada orang-orang yang di situ juga. Rasanya sampai situ. Kalau tidak ada yang ragu, kita salah lagi. Semoga berbeda apa yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.